Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, para ustadz dan para santri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mempertemukan kita di ma'had yang mubarak, ya. Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz. Harasahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, yang kita katakan sebagai salah satu dari pondok pesantren sunnah yang alhamdulillah dimiliki oleh ikhwan-ikhwan sunnah yang terbaik di Indonesia. Ini bukanlah pujian yang berlebihan, makanya bertemu di pondok ini dengan para pengurusnya, dengan para santrinya, dengan para penuntut ilmu yang demikian bersemangat dan masih muda-muda, ada juga yang mudah-mudahan. Alhamdulillah, ini merupakan satu kegembiraan dan satu kebanggaan besar. Tentu saja apa yang antum dapatkan, nasihat-nasihat yang bermanfaat dari para ustadz, jazahumullahu khairan, lebih dari cukup dan sangat bermanfaat. Dan tentu saja siapapun kita, ya, bisa bergabung atau niat kita bergabung di pondok ini, baik sebagai pengajar, sebagai pengurus ataupun sebagai santri, termasuk saya yang diminta untuk menyampaikan nasihat, semua ingin ikut serta dalam kebaikan tertinggi, anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa mengambil bagian darinya, yaitu bagian besar dalam amalan besar menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Sungguh ini merupakan amalan yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, tablighus sunani ilal ummati afdalu min tabligis sihami ila nuhuril a'da. Lianna dzalika at-tabligha yaf'aluhu katsirun minan nas wa amma tablighus sunan fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allahu ta'ala minhum bimannihi wa karamih. Menyampaikan sunnah, menyebarkan sunnah, mendakwakan sunnah kepada umat, ini lebih utama dari upaya kita melemparkan senjata mengenai musuh, yakni berjihad di jalan Allah, berperang. Kenapa? Kalau cuma berperang, itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Yang penting dia kuat, pernah latihan, punya otot, dia bisa berperang dengan sedikit nekat atau keberanian. Ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Adapun tablighus sunan, menyampaikan sunnah kepada umat, ini yang bisa melakukannya hanya orang-orang yang terpilih. La yaqumu bihi, tidak akan bisa menegakkannya illa warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Khulafa'uhum, pengganti kedudukan mereka di umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka. Makanya dalam rangka meraih keutamaan ini, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita semua berlomba-lomba. Jika ada pondok pesantren yang dibangun,
Apalagi pondok pesantren yang dibangun di atas sunnah. Apalagi yang sudah menghasilkan banyak kebaikan seperti pondok ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kita berlomba-lomba untuk mendukungnya. Untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Supaya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan ini. Paling tidak punya peran meskipun sedikit dalam penyebaran sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian yang lebih utama, lebih mulia daripada kedudukannya orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah di masyarakat. Ma'asyiral ikhwah, para ustadz, asatidzah, al-fudhala dan at-talamiz, para santri al-kiram rahimakumullah. Kegiatan apa yang Anda lakukan saat ini wallahi membuat banyak iri kebanyakan orang kalau mereka memahami kedudukannya. Betapa tidak antum saat ini duduk di pondok pesantren yang bermanhaj sunnah. Tinggal duduk, fasilitasnya demikian banyak yang dimudahkan. Orang tua antum juga mengutus dengan pembiayaan yang sudah siap insya Allah. Tinggal belajar. Dan ingat, belajar itu adalah duduk di raudhatun min riyadil jannah. Di taman-taman surga. Mengambil makanan yang paling nikmat bagi hati manusia. Perhiasan yang paling indah bagi hati manusia itu perhiasan iman. Perhiasan mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Ini keutamaan yang luar biasa yang kebanyakan orang tidak sempat mengenyam sedikit saja darinya. Antum bisa belajar bahasa Arab dari kecil, bisa belajar Al-Quran, bahkan menghafalnya, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kondisi di lingkungan yang sudah demikian kondusif, fasilitas yang mencukupi, tenaga-tenaga pengajar juga yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita dapatkan. Ustadz-ustadz yang sudah belajar sunnah, sebagian di antara mereka ya, atau bahkan bisa dikatakan seluruhnya telah menimba ilmu dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah, apa lagi kurangnya? Dulunya di zaman para ustadz antum saat ini ketika masih belajar, Ustadz Jundi ataupun ustadz yang lain, termasuk saya sendiri, pondok-pondok pesantren dulu masih sangat sedikit. Orang tua kita yang menerima dakwah sunnah masih mencurigai. Ini teroris, ini dari mana lagi? Karena belum ada pengakuan, belum tersebar dakwah-dakwah sunnah yang menunjukkan keagungan dakwah ini atau membuka mata orang-orang untuk melihat bahwa dakwah ini alhamdulillah dakwah yang mengajak kepada perbaikan, tidak mengajak kepada keributan, kepada teror dan keburukan yang lainnya. Kita dicurigai, sebagian dari kita ketika ingin belajar harus melarikan diri dari rumah. Harus sembunyi-sembunyi. Orang tua tidak meridhoi, harus pergi diam-diam dari rumah untuk bisa belajar, kemudian bekerja, untuk bisa dapatkan makan, untuk bisa ikut belajar bahasa Arab dan seterusnya. Dan rata-rata, ya, kebanyakan ketika mengenalnya usianya sudah agak besar, sudah agak terlambat. Sehingga saat ini mau ingin menghafal Al-Quran juga, ya tersendat-sendat. Ingin menghafal hadis Rasulullah SAW juga begitu keadaannya. Wallahi dibandingkan antum sekalian luar biasa nikmat besar ini. Tentu kita katakan, ya, ada masa-masa seseorang santri itu ketika dia belajar dia akan merasa jenuh. Ustadz pun seperti itu. Dia merasa jenuh ngajar, rutinitas sehari-hari, mengejar kurikulum, dan yang lainnya. Ini adalah
bagian dari mungkin merupakan upaya syaitan untuk memalingkan kita dari nikmatnya menuntut ilmu, supaya kita tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Makanya penuntut ilmu siapapun dia perlu sering mendapatkan nasihat untuk menyadarkan dia bahwa saat ini dia sedang berkecimpung di kegiatan yang paling mulia. Karunia Allah yang Allah turunkan kepada manusia yang paling mulia adalah karunia berupa pengetahuan tentang petunjuknya, karunia tentang iman, karunia mengenal keindahan Islam, karunia mengenal tauhid, mengenal iman yang benar. Itu semua didapatkan dari mana? Dari atau lewat jalan menuntut ilmu. Bicarakan tentang kebaikan Allah. Allah Al-Muhsin, Maha berbuat baik. Allah Al-Wahhab, Maha pemberi anugerah. Al-Manan, Maha pemberi karunia. Kebaikan Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling utama, anugerah Allah yang paling mulia adalah ilmu yang bermanfaat. Berarti saat ini antum semua sedang dalam kegiatan mendapatkan karunia Allah yang paling besar. Sampai nama Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Rezeki Allah yang paling utama apa? Sebagian orang salah memahami. Rezeki diartikan uang, diartikan makanan, diartikan hanya urusan-urusan dunia. Wallahi, rezeki Allah yang paling utama adalah rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Memahami keindahan Islam. Jadi coba kita bayangkan betapa ruginya kita yang punya kesempatan untuk belajar kemuliaan ini, kemudian setelah itu kita masih mencari-cari, menyempatkan diri atau melirik-lirik kepada keindahan palsu yang dikejar oleh manusia dari kedudukan, harta atau urusan-urusan dunia. Rugi. Urusan dunia itu jangankan orang kafir ada yang memilikinya. Saat ini mungkin kalau disebut orang yang paling kaya, yang paling banyak penghasilannya dalam harta, mungkin yang bercokol di 5 urutan terbesar atau 10 urutan terbesar, mayoritas ada paling banyak di antaranya adalah orang-orang kafir. Kebanggaan apa seperti itu? Tidak ada keistimewaannya. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibb wa la yu'til imana illa man yuhibb." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa saja, orang yang dicintainya maupun tidak, yang beriman maupun kafir, semua dikasih urusan dunia. Tetapi Allah tidak memberikan iman, kebaikan dalam urusan agama kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Ini santri-santri dan para asatidzah semua perlu kita semua dinasihatkan. Seiring dengan kemajuan zaman, berkembangnya teknologi, gemerlapnya keindahan dunia di sekitar kita, kita mesti akan melihat, apalagi bacaan-bacaan dan tontonan-tontonan sebagian kita yang menyaksikan hal tersebut, akan timbul godaan-godaan syaitan. Masa kamu akan menuntut ilmu terus? Nanti setelah selesai ini kamu jadi apa? Jadi orang melarat, tidak punya pekerjaan, tidak punya masa depan, tidak punya pengakuan di masyarakat. Tipu daya syaitan. Karena syaitan berkepentingan untuk memalingkan manusia dari semua jalan kebaikan, apalagi jalan kebaikan yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atrukihi kulliha." Hadis sahih. Sesungguhnya syaitan akan duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Jalan ilmu yang sedang kita pelajari saat ini, yang sedang kita dekat bergelut dengannya saat ini adalah jalan yang paling mulia. Tidak main-main. Yang menempuhnya adalah para nabi dan para rasul, makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Makanya yang dipilih oleh para imam ahlu sunnah tidak ada jalan lain selain dari jalan menuntut ilmu. Belajar Al-Quran, menghafalnya, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, menghafal, memahami dan menyebarkannya kepada umat. Coba lihat, semua ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zamannya Imam Malik yang menulis kitab Muwatta, kemudian Imam Ahmad Al-Musnad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, seterusnya sampai Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim.
sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai para ulama saat ini Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Semua menempuh jalan ilmu karena tidak ada kemuliaan selain jalan ini. Sekarang Masya Allah dengan segala kekurangan, ya, kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian besar dari jalan yang mulia ini. Lantas kenapa kita masih melirik kepada keindahan-keindahan palsu dan semu yang tidak ada nilainya dan tidak ada kebaikannya? Dalam urusan dunia tidak mendatangkan kebahagiaan, malah justru mendatangkan kesempitan hidup kalau kita tidak berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling dari petunjuk Allah tidak mungkin bahagia, karena bahagia itu milik Allah, di tangannya Allah. Tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak mengikuti petunjuknya. Makanya orang yang punya harta sebanyak apapun, kalau tidak mengenal iman, pasti harta itu justru menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, penuh dengan penderitaan, dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, menderita dunia dan akhirat. Karena dunia dan akhirat adalah milik Allah, tidak akan diberikan kebahagiaannya kecuali kepada orang-orang yang dicintainya saja. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menukil ucapan salah seorang ulama terdahulu, kalau tidak salah ingat Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, yang mengatakan tentang orang-orang kaya yang punya kendaraan mewah di zaman dahulu. Wallahi law ta'at bihimul bighalu inna dhullal ma'asi la fi qulubihim aballahu illa an yudhilla man asahu. Demi Allah, meskipun kelihatan kendaraan mewah selalu mereka tunggangi, fasilitas mewah selalu mereka miliki, sungguh demi Allah kehinaan perbuatan maksiat selalu ada di hati mereka. Aballahu, Allah enggan kecuali menghinakan dan merendahkan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Berpaling dari perintah Allah tidak mungkin bahagia. Makanya penuntut ilmu menyadari keutamaan ini, bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah, kita bisa dikumpulkan di tempat menuntut ilmu yang insya Allah menempuh jalur yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang diberikan hidayah seperti ini, berarti Allah menghendaki untuk membukakan pintu-pintu kebaikan baginya. Jangan ditutup dengan sikap kita. Jangan ditutup dengan mengikuti selera rendah para pencinta dunia. Allah ingin muliakan seseorang. Harusnya hamba ini menyadari kemuliaannya. Ingat, semua ulama ahlus sunnah sepakat mengatakan kedudukan yang paling mulia dalam agama itu diraih oleh, setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam, tentu pewarisnya para nabi, orang-orang yang semangat belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Illam yakun awliyaullahi al-ulama'a wal fuqaha fama lillahi min wali." Wali Allah, kekasih Allah, kalau mereka itu bukan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham agama, berarti Allah tidak punya wali. Bukan wali Allah itu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan aneh seperti yang dikenal di masyarakat. Itu adalah wali syaitan. Ya, masih mending menjadi wali murid atau wali santri. Bukan mereka maksudnya. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang memahami agama dan mengikuti petunjuknya. Ini disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengungkapkan dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, sewaktu menjelaskan hadis wali yang kita kenal,
Hadis wali dalam Arba'in Nawawiyah. Hafal semua kan? Bagaimana bunyinya? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, dan seterusnya. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan, menyatakan perang kepadanya. Dia akan binasa. Orang yang diperangi oleh Allah akan binasa. Kata Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan atau menjelaskan makna hadis ini, beliau berkata, wa warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewarisnya para nabi, ahli waris para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka ini adalah pimpinannya para pemuka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa waris para nabi? Siapa yang menjadi ahli waris para nabi? Orang-orang yang belajar sunnah. Antum-antum ini insya Allah bukan cuma wali Allah, mereka adalah pemuka-pemuka para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu kebanggaan dengan ilmu itu harus menjadi perasaan yang mendominasi hati orang-orang yang diberi taufik untuk meraih kebaikan tertinggi ini. Kita harusnya bangga. Kemuliaan ini mungkin Allah berikan kepada orang selain kita, tapi tidak sempurna. Coba bayangkan, orang yang telah diberi taufik mengenal Islam, mengenal sunnah. Ini saja kata para ulama, barang siapa yang mengenal Islam dan mengenal sunnah, berarti telah sempurna pada dirinya hidayah. Kita pernah dengar ucapan salah seorang ulama yang terdahulu, Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, ni'matani la adri ayyuhuma a'zam, al-islamu wa sunnah. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar, Islam dan sunnah. Orang mengenal Islam, orang mengenal sunnah. Ini antum ditambah lagi mengenal cara atau sebab untuk menyempurnakan pemahaman terhadap Islam dan sunnah, yaitu melalui jalur menuntut ilmu. Subhanallah, sempurna sudah keutamaan dan kemuliaan tersebut. Makanya sangat tidak wajar, sangat tidak masuk akal kalau muncul seorang santri yang telah mengenyam ilmu pendidikan tentang sunnah, telah menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah berikan kemuliaan pada dirinya dengan mengenal kebaikan-kebaikan yang merupakan warisan dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah itu dia masih bangga dengan dunia atau menjadikan target tertingginya dalam urusan-urusan dunia. Ada yang bangga dengan handphonenya, ada yang bangga dengan laptopnya, ada yang bangga dengan tabletnya, ada yang bangga dengan pakaiannya, ada yang bangga dengan kendaraan yang dimiliki orang tuanya. Lah ini kan tidak zamannya lagi. Ini orang-orang yang sudah ketinggalan zaman dalam ilmu. Bukan masanya lagi. Pemikiran seperti ini hanya ada pada diri orang-orang awam yang tidak mengenal keindahan dan kemuliaan ini. Orang-orang yang mengenal kemuliaan Islam cukup dengan kebanggaan dan kemuliaan Islam yang menjadikan diri mereka mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah, yaitu keimanan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah yaitu Al-Qur'an. Yang dengan itu, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia. Kenapa? Karena itu semua lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikejar oleh manusia, dikumpulkan oleh manusia. Orang yang berilmu, yang telah mengenal iman, yang telah mengenal jalan menuntut ilmu, kebanggaan mereka itu kebanggaan yang tertinggi. Kebanggaan untuk meraih surga. Makanya surga itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Surga Firdaus. Rasulullah SAW bersabda tentangnya, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha."
Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah. Wasaqfuha arsyur rahman, yang atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang paling tinggi. Berarti orang yang mengejar surga seleranya adalah selera tinggi. Beda orang yang mengejar dunia, seleranya rendah. Pantas dia mendapatkan kerendahan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, penuntut ilmu sudah harus punya selera seperti ini. Orang yang telah dibukakan hatinya untuk memahami ketinggian yang sebenarnya, kemuliaan yang sebenarnya, harusnya dia sudah mulai menjaga diri dari hal-hal yang rendah. Orang itu kalau ingin dimuliakan, harusnya pikirannya juga mulia, bukan lagi berkecimpung pada rendahnya dunia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man tamahat nafsuhu lil umuril aliyati fawajaba alaihi ayyashuddaha min mahabbati turuki daniyah. Barang siapa yang telah terbuka keinginannya, telah dibukakan hatinya untuk menginginkan balasan-balasan yang tinggi, kedudukan-kedudukan mulia yang sebenarnya, wajib baginya untuk menutup dirinya dari mencintai urusan-urusan yang rendah. Inilah kemuliaan seorang penuntut ilmu. Makanya fasilitas dan urusan dunia kita pakai. Boleh kita gunakan. Tapi ingat, kemuliaan kita yang asal inilah yang menjadi target utama kita. Inilah yang kita kejar dengan sebesar-besarnya. Kita kejar dengan sebesar-besarnya. Wallahi, kita tidak akan merasa sangat bangga dengan kebanggaan yang berlebihan kalau kita mendengar ada santri yang matematikanya dapat 10. Tapi hafalannya jeblok. Bahkan hancur-hancuran. Apa gunanya? Memangnya dia akan masuk surga karena dapat matematika 10? Dia akan bertambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebanggaan kita. Meskipun tidak kita cela orang yang memiliki kecerdasan dalam ilmu-ilmu seperti ini, tapi ingat, antum datang ke sini, ke pondok yang menamakan dirinya sebagai Pondok Bin Baz. Salah seorang mujaddid di abad ini, rahimahullah ta'ala. Pembaharu Islam di abad ini. Seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya yang memuji beliau. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Berarti antum tentu mentargetkan dan mencita-citakan kedudukan mulia dalam ilmu agama. Ilmu-ilmu yang lain kita pelajari mungkin hanya sekedar supaya kita dapat pengakuan, atau mungkin sekedar untuk memenuhi syarat agar diakui sekolah kita. Tetapi target kita yang utama, kebanggaan kita yang asal adalah kebanggaan karena mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Fa kaifa wa 'izzud dunya wal akhirati bihi wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulihi." Maka bagaimana lagi kalau dikatakan semua kebahagiaan dunia dan akhirat, syarat untuk mendapatkannya adalah ketika kita memiliki ilmu tentang petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah, para asatidzah dan para santri rahimakumullah, saya tidak ingin memperpanjang. Saya yakin pembahasan tentang ilmu dan keutamaannya ini merupakan sebab yang sudah sering disampaikan. Ada banyak hal yang perlu kita koreksi dalam menuntut ilmu kita, karena kemuliaan itu akan diberikan hanya kepada orang-orang yang mulia. Allah memilih hamba-hambanya yang paling mulia untuk menjadi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, siapa yang paling mulia di kalangan umat ini? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dan berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kemuliaan
yang menjadikan para sahabat tidak tertandingi dalam keutamaan mereka. Sampai-sampai sebagian dari para ulama tabi'in, ada di antara mereka tabi'in senior yang disebut dengan al-mukhadramun. Mungkin ada yang pernah belajar. Al-mukhadramun itu adalah tabi'in senior yang pernah mendapati zamannya Rasulullah SAW, bahkan masanya masa jahiliyah mereka dapati. Karena waktu itu mereka mungkin belum masuk Islam. Di akhir-akhirnya mereka masuk Islam, tapi belum punya kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka hanya bertemu dengan sahabat. Jadilah mereka tabi'in. Di antara mereka ada yang ketika mengetahui Rasulullah SAW tinggal di Madinah, segera datang untuk bertemu dengan beliau agar mendapatkan keutamaan menjadi sahabat. Mungkin di antara yang terkenal adalah imam dari kalangan tabi'in yang terkenal, Qais ibnu Abi Hazim Al-Kufi. Disebutkan dalam biografinya, dia sudah melakukan perjalanan sudah dekat Madinah, sampai kepada beliau berita Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Akhirnya disebutkan dalam biografinya, kada ayyakuna sahabiyan, hampir saja dia menjadi sahabat. Bertemu dengan Rasulullah SAW karena bisa mengambil ilmu. Setelah itu generasi yang datang berikutnya, yang dimuliakan adalah yang bertemu dengan para sahabat, karena mereka bisa mengambil warisan ilmu. Seterusnya sampai di akhir zaman, orang yang bisa belajar ilmu sunnah dari para penuntut ilmu sebelumnya, dari generasi sampai terakhir, generasi yang ada di zaman sekarang ini, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemuliaan ini hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita perbaiki niat kita perbaiki metode belajar kita tingkatkan kecintaan kita kepada semangat menuntut ilmu. Dengan berusaha kita ingat keutamaannya. Kita ingat keutamaan ini tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sembarang orang. Ya, orang itu kalau sudah punya selera tinggi, dia akan mencurahkan kesungguhannya untuk meraih hal-hal yang sesuai dengan seleranya tadi. Coba lihat dalam urusan dunia, kalau ada seorang pedagang kelas tinggi, itu yang dijual barang-barang mahal, dia tidak akan ambil barang-barang yang murah. Karena itu menjatuhkan pasarannya. Begitu pula orang yang punya selera tinggi dalam urusan kebaikan agama. Dia rela mencurahkan tenaganya, mencurahkan segalanya untuk meraih keutamaan tersebut. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan yang tinggi, orang-orang yang punya selera tinggi, tanpa kesungguhan dan perjuangan, berarti kau mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Kemuliaan Allah berikan kepada orang-orang yang memang pantas untuk dimuliakan. Tingginya balasan di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukan bagi orang-orang yang memang punya selera tinggi. Maka latihlah diri kita dengan memperbaiki niat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang mulia. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat kita pantas mendapatkan kemuliaan darinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan karunia dan petunjuknya kepada kita semua dengan taufiknya. Maka sekali lagi saya tidak memperpanjang nasihat ini. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun ringkas bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan antum sekalian, para asatidzah dan para santri, ya, menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi pewaris para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kesempurnaan anugerahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan menjadikan indahnya iman selalu menghiasi hati kita sampai kita menghadapnya nanti. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Fa jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiah kepada kita. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Kita persilahkan kepada para ikhwah dan para santri yang hendak bertanya lewat tulisan, ya silahkan untuk menyetor ke depan. Dan untuk bagi yang ingin langsung mau bertanya langsung, kita beri kesempatan kepada para hadirin sekalian. Adakah politik? Boleh, banyak. Gak apa-apa. Ya, kita bacakan. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan yang ada di hadapan kita. Yang pertama, apakah politik di dalam Islam dan bolehkah kita berpolitik? Ya, ini tema yang cukup panas ya kayaknya. Ya, silakan kepada Ustaz. Ya, semoga yang bertanya ini bukan pimpinan partai politik ya. Ya, kata para ulama, minas siyasati tarkus siyasah. Termasuk berpolitik itu adalah meninggalkan politik. Politik yang saat ini, karena banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam padanya, ya. Untuk hal-hal yang seperti ini, jadi jangan dianggap berpolitik itu harus punya partai. Ini keliru. Ini pemahaman yang tidak berdasarkan Islam yang benar. Orang berpolitik yang sudah kita ketahui namanya segala kebaikan dan aturan itu telah diatur dalam Islam dengan sempurna. Saat ini kita mengusahakan perbaikan dakwah kepada masyarakat kita, mengajak mereka untuk taat kepada pemerintah, kemudian menasihati pemerintah dengan nasihat yang baik. Ini termasuk sebaik-baik politik, sebaik-baik usaha untuk memperbaiki. Jadi jangan diartikan politik itu hanya ketika membentuk partai atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya sebagai partai politik. Apa hukum dan ancaman bagi penuntut ilmu syariah akan tapi masih mendengarkan musik? Ini penuntut ilmu yang miskin. Meskipun dia punya uang tapi dia miskin. Karena dia ibaratnya seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu mengganti sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang tinggi dan lebih baik dengan sesuatu yang rendah? Kalau dia mengenal nikmatnya ilmu, wallahi dia tidak akan menggantikan dengan apapun, apalagi dengan sesuatu yang buruk, yang merusak hatinya, yang akan menjadikan pahit semua kehidupannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, alat-alat musik diharamkan dalam Islam, nyanyian diharamkan dalam Islam. Bahkan nyanyian itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna al-ghina yunbitun nifaqa fil qalbi kama yunbitu al-ma'uz zar'. Sesungguhnya nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Tadi satu lagi. Masalah wahdah tadi. Dari belum. Mana yang dimaksud gulu dalam organisasi? Apakah wahdah Islamiyah termasuk? Iya, termasuk. Apa hukum nasyid? Apa hukum nasyid? Ya, ini yang disebut sekarang sebagai musik Islami, begitu ya? Atau nasyid Islami. Ini hal-hal yang ketika dijadikan sebagai kebiasaan sebagian orang, yang kemudian dibuat berbagai macam model nasyid seperti yang sering kita saksikan saat ini, itu dikritik oleh para ulama karena menyibukkan manusia dari mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hal-hal yang seperti ini mendekatkan mereka kepada justru perkara-perkara yang diharamkan, kepada musik, kepada nyanyian-nyanyian. Karena saat ini apa yang disebut sebagai nasyid Islami itu sudah banyak kemiripannya dengan musik dan nyanyian, sehingga orang yang meninggalkan musik kemudian mendengarkan nasyid, itu nanti hanya ibaratnya lepas dari mulut buaya masuk ke dalam mulut monster, ya, mulut harimau.
Bisa jadi lebih parah, lebih dia mencintai hal tersebut dari Al-Quran. Harusnya dia diajarkan kepadanya untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada keindahan iman. Makanya nanti disuruh dia bertobat, beristighfar, membersihkan hati agar keindahan Islam masuk ke dalam dirinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim waktu menjelaskan masalah ini dalam kitab Ighathatul Lahfan, penjelasannya sangat indah, mengkritik tentang apa yang disebut sebagai nasyid Islami. Beliau menukil ucapannya Imam Asy-Syafi'i waktu baru pindah dari Baghdad ke Mesir. Beliau mengatakan, Khalaftu Baghdad wa fiha syai'un ahdasathu zanadiqatu yusammunahu at-taghbir yasudduna bihin nasa 'anil Qur'an. Aku meninggalkan Baghdad dalam keadaan di Baghdad ada sesuatu yang dilakukan atau diciptakan oleh orang-orang zindik. Mereka namakan itu dengan at-taghbir. Mereka jadikan untuk menghalangi manusia dari Al-Quran. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim, at-taghbir apa artinya? Taghbir itu adalah syair-syair yang dilantunkan, yang isinya untuk mengajak manusia zuhud kepada urusan dunia. Sepintas apa buruknya? Hanya syair yang dilantunkan, mengajak kepada zuhud. Tapi Imam Syafi'i menyebutkannya dengan dua sifat. Ini diciptakan oleh siapa? Orang-orang zindik. Yang kedua, mereka tujukan untuk menghalangi manusia dari Al-Quran. Itulah hukum untuk nasyid-nasyid yang ada saat ini, tentu lebih parah daripada apa yang ada di zaman tersebut. Bagaimana cara menjaga ilmu, memahami ilmu hingga akhir ayat, hingga akhir hayat? Ilmu itu manis dan nikmat. Kalau telah merasuk ke dalam hati kenikmatannya, kita tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Makanya menuntut ilmu perlu memperbaiki diri, membersihkan hati agar ilmu itu ketika masuk, dia akan menetap ke dalam hati. Jadi ilmu itu tempatnya adalah hati manusia. Kalau dia mendapati tempat yang kosong, dia akan mudah menetap. Hati itu adalah wi'a, wadah. Al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Itu ucapan yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hati manusia itu ibaratnya seperti wadah, sebaik-baik wadah adalah yang luas daya tampungnya. Makanya hati manusia sebagai wadah menampung ilmu, kalau dia ingin merasakan indah dan nikmatnya, manisnya ilmu, harus selalu dibersihkan dengan istighfar, banyak menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kemudian banyak berusaha untuk menjadikan ilmu itu menyentuh hati kita. Waktu kita baca Al-Quran, kita renungkan maknanya. Waktu kita berzikir, kita renungkan kandungan artinya. Ini yang akan menjadikan hati itu bersih, kemudian mudah untuk masuk ilmu dan menjadikan orang itu merasakan kemanisannya. Nah, bagaimana cara menjadikan diri kita menjadi penuntut ilmu sejati yang hanya mengharapkan akhirat, dan bagaimana kita berpaling dari dunia? Ilmu tujuannya adalah untuk ini yang antum tanyakan. Ilmu yang akan membimbing kita ke situ. Dulunya para ulama salaf, tidak semua mereka itu belajar dari awal langsung lurus niatnya. Ada juga yang masih setengah-setengah. Tapi dengan manfaat ilmu mereka diluruskan dengan ilmu. Seperti ucapannya Imam Mujahid dari kalangan tabi'in yang terkenal. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, salah seorang murid seniornya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Imam Mujahid pernah mengatakan, "Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyyah, tsumma razaqanallahu niyyata ba'du." Kami awal-awalnya menuntut ilmu, niat kami belum maksimal. Yakni masalah keinginan dunianya masih ada, belum cinta kepada akhirat. Tapi di tengah jalan kemudian Allah perbaiki niat kami. Jadi ilmu itu punya kemampuan meluruskan, punya kekuatan mengarahkan. Asal kita ikuti, insya Allah dia akan memperbaiki kita. Makanya kita sabar dalam menuntut ilmu, kita sabar dalam meluruskan niat, sabar dalam banyak beristighfar kepada Allah, supaya ilmu itu mendapati tempat di hati kita yang telah dibersihkan. Akhirnya dia bisa mendominasi dan menguasai serta mempengaruhi anggota badan kita. 6. Afwan, di setiap kita mesti ada saat jenuh dan hati menjadi keras dengan nasihat. Bagaimana cara menangani hal tersebut? Iya.
cara menangani atau menyelesaikan masalah tersebut kembali kepada yang menguasai hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras karena jauh dari mengingat Allah. Makanya sumber dari semua keburukan, bencana yang paling terbesar di dunia adalah hati yang keras dan tertutup. Oleh karena itu hati selalu harus diisi dengan petunjuk Allah, mengingat Allah, membaca Al-Quran dan merenungkannya supaya menyentuh hati. Para ulama salaf mengatakan, ma duriba abdun bi'uqubatin a'udhama min qasawatil qalb. Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu bencana yang lebih besar daripada hati yang keras membatu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Ini merupakan sebaik-baik sebab untuk menjadikan hati itu lunak dan tidak keras membatu. Satu lagi. Apa hukumnya memakai batu akik? Kelihatannya pertanyaan dari distributor batu akik. Ya, barakallahu fikum. Saya pikir yang bertanya sudah tahu. Batu akik digunakan untuk apa? Sekedar perhiasan atau ada keyakinan? Hah? Sekedar perhiasan atau ada keyakinan? Benar, perhiasan doang. Itu kembali kepada keyakinan tadi. Kalau cuma sekedar penggunaan selama tidak ada keyakinan apa-apa, tidak mengapa. Mungkin kecuali perlu dihindari hal-hal yang diharamkan, seperti Rasulullah SAW pernah melarang seorang sahabat yang memakai perhiasan dari besi, karena kata Nabi SAW itu adalah hilyatu ahlin nar, perhiasan penduduk neraka. Ya, jangan pakai yang besi, pakai yang perak mungkin. Itu pun tentu disesuaikan, jangan yang modelnya mirip punyanya dukun. Nanti antum dikira dukun, karena tidak ada yang namanya dukun salafi. Ya, dukun itu semua tercela, kecuali dukun beranak mungkin kata orang ya. Karena itu bukan dukun hakikatnya. Dukun itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, wali-walinya syaitan yang ada di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita mengetahui itu hanya sekedar hiasan saja, hukum asalnya boleh memakai hiasan selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran padanya, ya, seperti hiasan emas tentu tidak boleh untuk laki-laki. Kemudian tadi kalau besi itu adalah hilyatu ahlin nar, perhiasannya penduduk neraka. Makanya kita cari yang sesuai dan dibenarkan dalam agama. Tentu kita usahakan supaya modelnya tidak mirip dengan orang-orang yang profesinya sebagai dukun atau para orang normal ya. Cukup kayaknya. Ya, demikianlah tadi